Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Era Agita Kapdiono, STMT, dosen tetap Program Studi Teknik Sipil Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan penjelasan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Mekanika Tanah Dasar. Penjelasan ini disusun berdasarkan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Di dalamnya mencakup deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem atau mode perkuliahan, metode pembelajaran, interaksi antara dosen dan mahasiswa, serta sistem penilaian yang mencakup teknik dan indikator penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS. Mata kuliah Mekanika Tanah Dasar merupakan mata kuliah dasar dalam bidang geoteknik yang diberikan kepada mahasiswa semester 4 pada program studi teknik sipil. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan evaluasi pembelajaran melalui ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Mata kuliah Mekanika Tanah Dasar merupakan salah satu mata kuliah dasar dalam bidang geoteknik yang sangat penting bagi mahasiswa teknik sipil. Berdasarkan RPS, mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip dasar mengenai sifat fisik dan mekanika tanah sebagai material rekayasa teknik sipil. Materi yang dikaji meliputi asal-usul tanah, klasifikasi tanah, struktur dan mineral lempung, karakteristik partikel tanah, serta dasar-dasar pengujian tanah melalui kegiatan laboratorium. Mata kuliah ini juga membekali mahasiswa dengan pemahaman teoritis dan keterampilan praktis terkait investigasi tanah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pada desain fondasi dan analisis kestabilan struktur. Kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah Mekanika Tanah Dasar mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL Program Studi Teknik Sipil yang dibebankan pada mata kuliah ini. Berdasarkan RPS, mata kuliah ini mendukung CPL 4, yaitu kemampuan mahasiswa untuk melaksanakan investigasi terhadap permasalahan kompleks keteknikan dalam geoteknik dengan menggunakan pengetahuan berbasis riset, perancangan eksperimen, analisis, dan interpretasi data, serta sintesis informasi untuk menghasilkan solusi yang efektif dan aplikatif. Berdasarkan CPL tersebut, kemampuan mahasiswa kemudian dijabarkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, di mana CPMK 4.1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar sifat fisik dan mekanika tanah, serta klasifikasi tanah berdasarkan standar yang berlaku dalam rekayasa geoteknik. Pada CPMK 4.2, mahasiswa mampu melakukan pengujian laboratorium dan analisis data untuk menentukan parameter mekanika tanah. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini disusun secara bertahap sesuai dengan RPS, mulai dari sifat fisik dan mekanik tanah, klasifikasi tanah, peran tanah dalam rekayasa sipil, pengujian laboratorium dasar, pengujian kuat geser, analisis data uji tanah, aplikasi hasil uji ke dalam desain teknis, hingga penyusunan laporan teknis. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga diarahkan untuk memahami penerapan mekanika tanah dalam permasalahan nyata di bidang teknik sipil. Sistem pembelajaran pada mata kuliah Mekanika Tanah Dasar dilaksanakan melalui perkuliahan tatap muka, diskusi kelas, penugasan latihan soal, serta pembelajaran berbasis studi kasus sederhana. Perkuliahan dilakukan dengan mengacu pada rencana pembelajaran semester agar setiap capaian pembelajaran dapat dicapai secara terarah. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, latihan soal, penugasan individu atau kelompok, serta studi kasus. Ceramah interaktif digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep dasar mekanika tanah secara sistematis. Diskusi dan tanya jawab digunakan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa, serta memberi ruang bagi mahasiswa untuk mengemukakan pendapat atau kesulitan yang dihadapi. Interaksi antara saya sebagai dosen pengampu dan mahasiswa dilakukan secara aktif, terbuka, dan komunikatif. Pada awal perkuliahan, saya menjelaskan kontrak perkuliahan, tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, materi yang akan dipelajari, metode pembelajaran, serta sistem penilaian yang digunakan. Interaksi juga dilakukan melalui LMS, dalam hal ini pada situs kuliahonline.undira.ac.id. Melalui media tersebut, mahasiswa dapat mengakses materi, mengumpulkan tugas, mengikuti kuis, serta memperoleh umpan balik terhadap hasil pekerjaannya.
Demikian penjelasan mengenai mata kuliah Mekanika Tanah Dasar berdasarkan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memahami konsep dasar mekanika tanah dengan melakukan perhitungan yang relevan serta mengaitkan konsep tersebut dengan permasalahan dalam bidang teknik sipil. Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah Mekanika Tanah Dasar dengan materi pada pertemuan kelima, yaitu tentang klasifikasi tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini kita masuk ke pertemuan kelima untuk kelas Mekanika Tanah Dasar ya teman-teman. Tapi sebelumnya saya ingin absen terlebih dahulu ya. Untuk kelas hari ini hadir semua? Oke, hadir semua ya. Oke, untuk tema atau topik mata kuliah Mekanika Tanah Dasar pada pertemuan kelima ini terkait dengan klasifikasi tanah. Sebelumnya, ada yang masih ingat pertemuan yang sebelumnya kita bahas apa, teman-teman? Analisis gradasi butiran dan batas-batas atau Ya, betul. Jadi ada dua topik yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai analisis gradasi butiran dan batas-batas Atterberg. Hal ini masih berkaitan dengan pertemuan kita pada hari ini, yaitu terkait dengan klasifikasi tanah. Oke. Nah, dalam teknik sipil, tanah berfungsi sebagai pondasi pendukung struktur atau sebagai bahan bangunan itu sendiri. Untuk itu, sifat tanah di alam sangat dipengaruhi oleh berbagai variasi. Diperlakukan suatu metode untuk pengelompokan tanah ke berbagai kategori tertentu untuk mendapatkan perilaku geoteknik serupa. Nah, sistem klasifikasi tanah itu kan ada beberapa ya, berdasarkan distribusi butiran dan juga sifat plastisitas tanah. Ada yang tahu nggak kalau tujuan daripada analisa gradasi butiran itu apa sih? ya, analisis gradasi buatan digunakan untuk mengetahui distribusi suatu partikel yang membentuk sampel tanah. Benar nggak teman-teman? Benar. Terus kalau yang sifat plastisitas tanah itu apa sih tujuannya? Ada yang tahu? Ya Bu, Coba, apa itu? analisis batu batas Atterberg harus dilakukan pada tanah berbutir halus untuk melihat bagaimana perilaku tanah tersebut berubah seiring dengan perubahan kadar airnya. Benar teman-teman? Benar. Benar. Oke, dua jawaban tadi sudah cukup bagus ya terkait dengan gradasi butiran dan juga sifat plastisitas tanah. Untuk itu terkait dengan PMK kita minggu lalu, ini masih terkait dengan tujuan pembelajaran kita. Di mana tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, memahami parameter utama yang digunakan dalam klasifikasi tanah. Lalu yang kedua itu adalah mengklasifikasikan sampel tanah menggunakan sistem USCS. Yang ketiga, mengklasifikasikan tanah menggunakan sistem klasifikasi ASTO dan menginterpretasikan dalam data laboratorium untuk kebutuhan desain awal geoteknik. Selanjutnya, nah tadi yang dijelaskan oleh Mas Dika tadi bahwa untuk mengklasifikasikan tanah secara teknis diperlukan dua uji. Tadi kan sudah dijelaskan ya, ada uji analisis ukuran butiran, di mana uji ini menentukan persentase berat butiran tanah yang lolos atau tertahan pada berbagai ukuran saringan. Nah, batas kritisnya itu dia ada di saringan nomor 200 atau ukurannya itu sekitar 0,075 mm. Nah, diklasifikasikan lagi tuh menjadi dua kategori, yaitu ada tanah butir kasar dan juga ada tanah butir halus. Kalau butir kasar berarti jika lebih besar sama dengan 50%, maka beratnya tertahan atau lolos. Tanah butirannya lebih besar 50%, kalau dia tanahnya berbutir kasar, maka dia berat sampelnya adalah tertahan di saringan nomor 200. Kalau tanah berbutir halus, jika kurang dari 50%, maka berat sampelnya lolos saringan nomor 200. Ya. Selanjutnya, nah kita bisa melihat dari parameter lain yang tadi dijelaskan oleh Mas Ahmad.
Nah, selanjutnya untuk parameter kedua sebagai parameter dasar klasifikasi tanah, yaitu dilihat dari batas-batas Atterberg-nya. Tadi kan Mas Ahmad udah cerita ya, apa sih tujuan dari batas-batas Atterberg? Nah, uji ini dilakukan pada fraksi tanah yang berbutir halus untuk mengetahui pengaruh kadar air terhadap konsistensi tanah. Nah, parameter yang digunakan ada 3. Yang pertama adalah batas cair atau liquid limit, di mana kadar air saat tanah berubah dari sifat plastis menjadi cair. Yang kedua adalah batas plastis atau plastic limit, di mana kadar air saat tanah mulai retak ketika digulung hingga diameter 3 mili. 3 mili itu sebesar apa sih? Kalau teman-teman lihat tahu sedotan itu kan berarti kan ada lubangnya ya, itu kira-kira sebesar itu 3 mili. Terus yang ketiga, indeks plastisitas atau plasticity index, itu untuk rentang kadar air di mana tanah berperilaku plastis. Rumusnya apa? PI sama dengan LL kurang PL. Ya, PI sama dengan LL dikurang PL. Nah, selanjutnya ini kita bahas yang pertama itu tentang sistem klasifikasi unified berdasarkan USCS, di mana dia umumnya digunakan untuk proyek gedung, bendungan, pondasi dan sebagainya. Nah, ini ada simbolnya untuk menentukan jenis tanahnya atau jenis butirannya. Kalau dia simbolnya G, berarti dia masuknya ke kategori apa? Kerikil. Kalau misalkan dia simbolnya S, berarti asid. Kalau dia simbolnya M, berarti dia lanau. Kalau simbolnya C, lempung. Begitu juga kalau O, organik. Kalau dia PT, berarti Gambut atau pit. Nah, huruf yang kedua itu menunjukkan plastisitasnya, di mana kalau tanah berbutir kasar, itu simbolnya adalah W. W itu menunjukkan gradasi baik. Kalau P menunjukkan gradasi buruk. Dan untuk tanah yang berbutir halus, ini simbolnya adalah L dan H. Kalau L itu adalah Plastisitas rendah dengan liquid limit kurang dari 50%. Kalau H itu dengan liquid limit lebih besar dari 50%. ya, betul teman-teman. Keren ya teman-teman. Selanjutnya, nah ini grafik plastisitas berdasarkan USCS ya. Jadi kalau X-nya ini menunjukkan liquid limitnya, Y-nya ini menunjukkan nilai PI-nya. Di mana PI itu rumusnya sama dengan 0,73 dalam kurung liquid limit dikurangin 20. Ya, jadi nanti kalau teman-teman dapat nilai PI, maka bisa diplot ke dalam grafik A atau grafik USCS ini. Oke, selanjutnya kita bisa mengklasifikasikan berdasarkan sistem klasifikasi ASTO, di mana sistem klasifikasi ASTO ini dikembangkan pada tahun 1929 sebagai Public Road Administration Classification System. Nah, sistem ini diklasifikasikan menjadi 7 kelompok, yaitu ada A1 sampai dengan A7, di mana A1, A2, A3 itu adalah tanah berbutir halus, di mana 35% atau kurang dari jumlah butiran lolos saringan nomor 200. Tanah yang memiliki presentase lebih dari 35% dari jumlah butiran yang lolos saringan nomor 200 diklasifikasinya ke dalam kelompok A4, A5, dan A7. Diambil dari buku Braije Emdas tahun 1993. Nah, tadi kan kalau USCS itu kan dia ada presentase untuk PI-nya ya. Sekarang untuk klasifikasi ASTO, kelompok A7 dibagi lagi. Ada A75 dan A76 dengan batas plastisitasnya yang dicek. Dimana kalau plastisitasnya atau plastik limitnya lebih dari 30, maka diklasifikasikan sebagai A75. Kalau PL-nya kurang dari 30, maka klasifikasinya adalah A76. Selanjutnya, nah ini tadi ya tabel klasifikasi tanah berdasarkan sistem ASTO. Tadi kan teman-teman lihat ya, kalau tanahnya dia 35% atau kurang dari
seluruh contoh yang lolos AYAKA nomor 200, maka dia masuk dalam kategori. Tanah berbukit. Nah, tapi kalau dia lebih dari 35% masuk dalam kategori Tanah lampau. tanah lanau Atau lempung. lempung. Sekarang nih, kalau dia kategorinya A4, kita lihat A4 batas cairnya itu maksimal berapa sih? 40. 40, benar? Benar. Kalau misalkan PI-nya maksimal atau minimumnya berapa? Kalau indeks plastisisitas atau PI berarti maksimalnya adalah 10. Berarti selain kita cek berapa persen yang lolos butiran ya, kita juga cek apa saja. Ada batas cairnya, ada indeks plastisisitasnya, sama ada indeks kelompok. Ada 2 kategori. Kalau misalkan dia tanah berbutir, dia masuk kategori sangat baik sampai baik. Kalau dia tanah lempung, kategorinya sedang sampai buruk. Bisa ya, kalau nanti ada soal teman-teman bisa ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah grafik untuk sistem klasifikasi ASTO, di mana X-nya ini menunjukkan apa? Batas cairnya. Y-nya ini menunjukkan indeks plastisisitas tanah. Ini ada dari kelompok A1, A2 sampai dengan A7. Oke, selanjutnya kita coba soal ya. Tadi kan udah belajar sistem USCS sama sistem ASTO. Sekarang nih, seandainya ada sampel dari hasil pengujian laboratorium di mana menunjukkan data bahwa sampel tanah itu lolos saringan nomor 200 sebesar 65%. Lalu batas cairnya sebesar 42%. Batas plastisnya sebesar 18%. Tentukan klasifikasi tanah berdasarkan sistem USCS. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan apa sih? Kita cek dulu kan tadi berapa persen yang lolos butiran. Ada yang masih ingat nggak? Saya Bu mau jawab. Yang pertama, presentasi lolos saringan nomor 200 adalah 65%, lebih besar dari 50%. Kesimpulannya, tanah butir halus huruf pertama kemungkinan adalah M, C, atau O. Karena tidak ada keterangan organik, pilihannya adalah M atau C. Betul tidak Bu? Iya, lanjutnya. Dan jawaban yang kedua ada hitung indeks plastisisitas atau PI. PI sama dengan LL kurang PL sama dengan 42% kurang 18% sama dengan 24%. Dan yang kedua, periksa nilai batas cair atau LL. Karena LL 42% lebih kecil dari 50%, maka tanah memiliki plastisitas rendah atau L. Betul nggak teman-teman? Betul. Karena 24% kurang dari 50%, maka dikategorikan sebagai plastisitas rendah atau simbolnya adalah L. Terus kalau pakai rumus yang grafik A gimana, Mas Ahmad? Betul nggak 16% teman-teman? Betul ya. Karena 16% ini kurang dari 24%, maka dia ada di grafik atau di garis grafik A, di mana tanah diklasifikasikan yaitu dia bersifat lempung, sehingga berdasarkan USCS tanah dikategorikan sebagai apa? Klasifikasi CL atau lempung dengan plastisitas rendah. Gitu. Oke, terima kasih Mas Ahmad atas jawabannya. Betul ya? Oke. Soal yang kedua, kita coba ya. Hasil analisis butiran dari tanah anorganik diperoleh sebagai berikut. LL-nya 54% dan PI-nya 23%. Klasifikasikan tanah tersebut dengan cara ASTO jika diketahui tabel hasil uji analisis saringannya sebagai berikut. Langkah pertama, kita cari dulu
Presentase yang lolos nomor 200 itu berapa sih? 75%. 75%. Karena dia lebih dari 35%, maka masuk ke dalam kelompok butiran Tanah Lanau Lempung. ya. Dan dia masuk ke dalam kelompok berapa? A4, A5, A6, dan A7. Ya, betul. Jika liquid limitnya 54, PI-nya 23, maka masuk ke dalam kelompok A75 atau A76. ya, betul. Jika plastik limitnya belum diketahui, maka yang harus dilakukan adalah liquid limitnya dulu. Liquid limitnya dikurangin dengan PI, yaitu 54 dikurangin 23 sama dengan berapa? 31 masuk ke dalam kategori A75. Sekarang kan kita harus cek nilai GI-nya juga ya. Ada yang tahu atau ada yang bisa nggak hitung nilai GI-nya berapa? Coba dihitung nilai GI-nya berapa, Mas Farel? Betul nggak teman-teman? Betul ya, berarti nilai GI-nya adalah 19. Untuk itu, tanah diklasifikasinya ke dalam kelompok A75 atau tanah lempung dengan gradasi sedang sampai buruk. Oke ya, kurang lebihnya bisa ya teman-teman ya, USCS dan ASTO. Oke, tadi teman-teman sudah bisa menjawab soal. Nah, ada yang ingin ditanya nggak dari materi yang sudah saya sampaikan barusan? Saya mau nanya, Bu. Iya, Mas Rizky. Silakan. Mengapa tanah perlu diklasifikasikan dalam teknik sipil, Bu? Oke, pertanyaan bagus ya Mas Rizky. Kenapa sih kita harus mengklasifikasikan tanah ya? Jadi kita tuh memang harus mengklasifikasikan tanah supaya kita bisa tahu karakteristik awal tanah, supaya kita bisa mengetahui daya dukung tanah, dan nanti kita bisa merencanakan pondasi, jalan, timunan, dan berbagai jenis konstruksi geoteknik lainnya. Seperti itu ya. Jadi fungsinya sangat penting dalam hal ini. Seperti itu. Ada lagi yang ditanya? Saya, Bu. Ya, Mbak Mira, silahkan. Apa perbedaan pasir dan lempung secara umum? Oke, perbedaan pasir dan lempung. Jadi kalau pasir itu butirannya apa sih? Butirannya kan dia lebih kasar dan juga dia tidak plastis. Kalau lempung dia itu butirannya dia sangat halus dan juga plastis. Jadi perbedaannya lumayan terlihat ya, signifikan perbedaannya seperti itu, Mbak Mira. Ada lagi? Udah cukup. Cukup ya. Nah, mungkin materi saya hanya sampai sini untuk pertemuan kita. Oke, teman-teman di sini ada nggak yang bisa menyimpulkan keseluruhan materi kita pada hari ini? Ada nggak yang bisa menyimpulkan? Jadi kesimpulannya itu klasifikasi tanah membantu insinyur sipil untuk menentukan sifat tanah sehingga dapat menentukan perlakuan teknis yang dapat dilakukan dalam perencanaan konstruksi. Oke, terima kasih untuk kesimpulannya. Jadi saya tambahkan bahwa kesimpulannya adalah klasifikasi tanah dalam teknik sipil tidak didasarkan pada asal-usul geologisnya, melainkan pada perilaku fisik dan mekanisnya saat menerima beban konstruksi. Ada dua parameter kunci, yaitu penentuan kelompok tanah sepenuhnya bergantung pada dua hasil uji laboratorium, yaitu analisis ukuran butiran dan juga batas-batas Averberg. Demikian materi yang saya sampaikan. Tidak lupa untuk tugas minggu depan. Ini bisa diakses oleh teman-teman di website kuliahonline.undira.ac.id ya. Tugasnya dikerjakan selama 1 minggu dan dikumpulkan minggu depan. Oke teman-teman? Oke. Demikian materi yang saya berikan pada hari ini. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.